Halo, perkenalkan nama saya Hani Miftahujana dengan NPM 230440121033. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram fishbone. Apa itu diagram fishbone? Diagram fishbone atau Ishikawa diagram adalah sebuah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan penyebab-penyebab suatu masalah secara sistematis. Disebut fishbone karena bentuknya menyerupai tulang ikan, di mana kepala ikan berisi masalah utama dan tulang-tulangnya menggambarkan faktor penyebab. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa, seorang ahli manajemen kualitas dari Jepang. Tujuan penggunaan fishbone. Fishbone bertujuan untuk pertama, menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Yang kedua, menghindari analisis berdasarkan asumsi. Yang ketiga, menyusun solusi yang tepat dan efektif. Yang keempat, menampilkan pemetaan penyebab secara visual dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kualitas proses dan hasil pelayanan. Struktur utama diagram fishbone. Diagram fishbone terdiri dari masalah yang dituliskan pada bagian kepala ikan, kategori penyebab yang ditampilkan pada tulang utama, dan yang terakhir penyebab-penyebab detail yang diturunkan dari setiap kategori. Kategori penyebab dapat berbeda sesuai bidang. Dalam administrasi publik, sering digunakan 7 kategori penyebab, yaitu yang pertama yaitu people, berkaitan dengan sumber daya manusia, meliputi keterampilan, pengetahuan, pengalaman, jumlah pegawai, kedisiplinan, dan motivasi kerja. Yang kedua yaitu method, berhubungan dengan prosedur atau SOP yang diterapkan, bisa jadi alur kerja belum efektif, terlalu panjang, atau belum konsisten diterapkan. Yang ketiga yaitu mesin atau teknologi, terkait sarana-prasarana seperti komputer, jaringan internet, mesin pelayanan, dan peralatan yang mendukung kelancaran proses. Yang keempat yaitu material, meliputi ketersediaan dokumen, formulir, dan bahan pendukung lain. Kekurangan material akan menghambat proses kerja. Yang kelima yaitu environment, berkaitan dengan lingkungan fisik tempat pelayanan seperti ruang kerja, sirkulasi antrian, kebersihan, serta kenyamanan masyarakat. Yang keenam yaitu policy, mengarah pada keberadaan atau ketiadaan kebijakan yang mengatur pelayanan, termasuk standar waktu, aturan operasional, dan regulasi intern. Yang terakhir yaitu manajemen, menyangkut sistem pengorganisasian, pengawasan, komunikasi, serta kepemimpinan dalam instansi yang terlibat. Ketujuh kategori ini membantu organisasi menganalisis masalah secara menyeluruh dan mendalam. Langkah-langkah membuat diagram fishbone. Yang pertama, tentukan masalah utama secara spesifik. Yang kedua, tentukan kategori penyebab yang akan digunakan. Yang ketiga, lakukan brainstorming penyebab untuk setiap kategori. Yang keempat, kelompokkan dan tulis penyebab di tulang-tulang diagram. Yang kelima, analisis penyebab mana yang paling berpengaruh. Dan yang keenam, rumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan akar penyebab. Pendekatan ini membuat solusi lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat fishbone dalam administrasi publik. Pertama, menjadi alat analisis untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang kedua, mendorong efektivitas dan efisiensi organisasi. Yang ketiga, membantu mengurangi kesalahan dan hambatan dalam pelayanan. Yang keempat, memudahkan organisasi dalam melakukan evaluasi kebijakan. Yang kelima, menumbuhkan budaya kerja lebih terstruktur dan berbasis data. Metode ini sangat relevan digunakan bagi instansi pemerintah yang harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kesimpulannya, diagram fishbone merupakan alat analisis yang penting untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan mengidentifikasi berbagai penyebab yang memengaruhi suatu masalah. Dengan memahami penyebab secara mendalam, organisasi dapat menentukan langkah perbaikan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga kualitas pelayanan akan meningkat.